Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama Bunda? Enggak. Bisa. Iya. Udah lama nih Bunda nunggunya. Biasa aja, santai sambil ini. Jadi gini, teman-teman itu kita selepas mata kuliah ini pengen bincang nih sama Bunda terkait satu mata kuliah ya teman-teman. Iya. Yang kita dapat tadi tentang hadis. Ya, beberapa hadis terkait dengan bulan Ramadan. Ini dari prodi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kuliah, setelah kuliah hadis gitu ya. Nah, Ulumul iya. hadis gitu ya. Oh, alhamdulillah. Ada ya mata kuliah itu? Alhamdulillah ada, Bu. Wajib itu ya. UIN itu harus ada ya. Kan kampus peradaban dan dakwah, Bu. Ya, ya itu ciri dari kampus Islam kan harus ada Islamic Studies ya. Harus mengkaji Islam dari sumber-sumbernya gitu ya. Jadi biar tahu kita beragama itu dasarnya apa. Nah, gitu ya. Ya ada yang mau dikonsultasikan. Terkait salah satu hadis di bulan Ramadan ya Kak? Iya. Hadis yang lebih populer seperti Bang Soma Ramadana Imana Wahti Saban Birollahu Mata Kodaman. Itu kira-kira doif atau sahih gitu? Wah ini pertanyaan kalau saya tuh paling susah kalau ditanya ujuk-ujuk gitu. Ini sahih apa doif? Masya Allah itu berat soalnya. Jawaban itu berat gitu ya, butuh penelitian gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah menghukumi atau menilai hadis yang doif kita anggap sahih. Atau sebaliknya hadis sahih kita anggap doif gitu ya. Ada yang memang kelihatannya sahih atau karena saking masyhurnya gitu ya, saking terkenalnya gitu kita anggap sahih gitu ya. Ya memang ini perlu kajian yang mendalam, tapi ya bagus memang pertanyaan umum begitu, ini sahih apa dhaif gitu ya. Iya, gitu. Menjadi sebuah kedilemaan. Iya, tapi ini ya kalau memang ini tadi hubungannya dengan perkuliahan gitu ya, mungkin saya bisa ngasih sedikit teori ya, nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Bu. Kita kan konsultasi gitu. Iya, jadi Untuk menghilangkan keresahan. bagus gitu ya. Iya. Jadi gini, dalam kajian hadis gitu ya. Hadis itu kan menjadi salah satu sumber ajaran Islam ya. Kita mau melaksanakan ajaran agama, mau ibadah, mau apa itu kan dasarnya yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua hadis gitu ya. Nah, fungsi hadis ini kan sebagai bayan Al-Qur'an. Nah, cuman untuk menetapkan, kalau Al-Quran ini kan sudah jelas ya. Iya. Nah, Al-Quran ini udah jelas, lafadznya jelas. Enggak ada dhaif sahihnya gitu ya. Dan nggak ada perbedaan kalimat tuh. Semua juznya satu ya. Saya juznya, jilidnya kan satu mushaf gitu ya. Walaupun nanti ada dipecah lagi berapa juz gitu. Tapi kan namanya mushaf Utsmani ya 30 juz. Tetap 30 juz. Nggak ada yang 31 ya. Hafal berapa juz? Alhamdulillah saya Bu, apa namanya? Kulhu. Juz 30. Kan katanya kalau kulhu itu sama dengan menghatamkan Kulhu 3 kali gitu ya. Iya. Kulhu 3 kali sama dengan menghatamkan satu Al-Quran. Nah yang semacam itu ya kadang. Kalau berdalil sama Al-Quran gampang sekali. Udah dicari aja di ayat Al-Quran surat apa, ayat berapa ada. Kalau ada ya berarti memang itu ayat Al-Quran jelas. Kalau memang ayat Al-Quran kan mutawatir, makbul, jadi hujjah. Tapi kalau hadis ini kan nyari, ini hadis apa enggak ya? Terus kalau iya ini kualitasnya apa ya? Kalau mau nyari hadis, kitabnya begitu banyak ya. Coba Sahih Bukhari berapa jilid? lebih dari Sahih 3. Muslim, Iya. gitu ya. Paling Sahih Bukhari berapa jilid, ada yang disebut kutubus sitah, kutubus tis'ah, dan itu berjilid-jilid. Mau mencari tadi hadis apa? Mansoma gitu ya, hadis Mansoma Ramadona di antara sekian jilid itu gimana nyarinya itu kan. Nah
Itu susah memang ya, memang walaupun itu ada ilmunya gitu ya. Nanti gampang kalau ada ilmunya, suatu saat nanti di materi kuliah itu mungkin ada diajarkan itu cara mencari hadis. Gampang itu Mas ya, gampang Mas. Nah, terkait dengan itu ya, kalau kita mau menetapkan amalan puasa, amalan-amalan dalam Islam itu ya ini sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, ini apa ya valid atau tidak, kan harus ada dasarnya gitu ya. Kalau kita beribadah tidak ada sumber ya, nggak ada dalilnya, itu kan nggak boleh beribadah loh ya. Iya. Beribadah nggak boleh gitu ya, harus ada dasarnya, baik itu Al-Quran maupun hadis gitu ya. Nah terus gini, kalau hadis itu harus hadis, kalau memang menetapkan amalan ibadah itu hadisnya harus hadis yang makbul. Apa makbul? Hadis yang mutawatir yang Bukan diterima makbul gitu. ya, makbul gitu ya. Makbul ya, hadis mutawatir itu dianggap qot'i gitu ya. Nah hadis hadis ahad gitu ya, ada mutawatir dan ahad. Hadis ahad itu tidak semuanya makbul. Ya, hadis ahad tidak semuanya makbul. Nah, termasuk hadis masyhur, hadis populer itu namanya hadis masyhur dalam bahasa ilmu hadis ya. Hadis populer bahasa Arabnya apa? Masyhur. Nah, karena hadis masyhur itu belum tentu sahih. Nah, dalam kajian ilmu hadis itu, hadis masyhur itu bisa dilihat karena jumlah sanadnya, jalur periwayatnya. Kalau buahnya hadis itu kan jadinya mutawatir. Nah, kalau sedeng gitu ya, hadis itu misalnya diriwayatkan oleh hanya satu jalur sanad, hadisnya ahad. Nanti ada dalam hal tobakoh tertentu ada dua jalur sanad, hadisnya aziz. Nah kalau ini hadis lebih dari diantaranya 3 lah, walaupun tidak sampai mutawatir, hadisnya masyhur. Tapi masyhur ini tadi kan sanad ya, Sanad terkait sanad karena jumlah sanadnya sanad, ya. Tapi ada masyhur dari segi matan. Nah, apa Mbak? Masa lupa kuliahnya kemarin? Nah baru awal kita ini baru pertemuan awal ya, iya. karena pas Ramadan ya, jadi gitu. Ya, matan itu kan narasi yang dilaporkan gitu ya. Jadi ketika ada perawi menceritakan apa yang didengar ya, perkataan atau cerita, narasi tentang sabda Rasul, perbuatan Rasul, itu namanya matan. Jadi orang biasa nyebutnya lafat hadis redaksi hadis, itu namanya matan. Nah dari segi matan, karena tadi sumu, tasihu, mansoma itu kan lafat, sabda Nabi gitu ya. Nah, matan itu ada matan yang masyhur, familiar, populer. Tapi ada matan yang populer di kalangan tertentu tapi nggak populer di kalangan lain, atau populer di bulan tertentu tapi nggak populer di bulan yang lain. Termasuk diantaranya hadis masyhur di bulan Ramadan. Nanti ada lagi hadis masyhur di bulan Rajab. Oh iya ya. Di bulan Sya'ban. Itu kan langsung beruntun itu ya di WA itu. Siapa yang memberitahukan bahwa besok ada bulan Sya'ban akan keutamaannya gitu. Kayak gitu. Banyak sekali. Itu namanya hadis masyhur. Populer gitu ya, masyhur. Nah, itu masyhur dari segi matan. Jadi redaksi hadis itu terkenal menjelaskan bab-bab tertentu, terus dia terkenal booming gitu ya. Booming di bulan-bulan tertentu. Nah, termasuk ini yang tadi ditanyakan, hadis masyhur di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya itu Mas, hadis yang masyhur di bulan Ramadan, tadi sudah disebutkan, tadi apa lafadznya? Mansoma. Lafadznya apa lanjutnya? Mansoma Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu. Gitu dah Bu. Pokoknya dari iya.
Jadi kalau mau dipilah, nah, Ibu itu sering lihat chat gitu ya di grup WA gitu, saya lihat akhirnya saya bisa membuat kategori. Hadis-hadis yang menyebar di berbagai media itu bisa dikelompokkan pada 2 klaster. Minimal itu ya, minimal. Ada hadis yang masyhur atau populer menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Wah, Nah, menarik sekali untuk dibahas ini ini, Bu. bulan Ramadan ini termasuk salah satu bulan yang utama gitu ya. Terus yang kedua ada kelompok hadis yang menjelaskan tentang amalan-amalan utama, amalan-amalan apa yang baik yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, Nah, terkait gitu bulan kan. Ramadan ini bukan, Bu. Sekarang kan bulan Ramadan gitu kan. Iya. Apa ada amalan khusus yang mengantarkan kita ini lebih baik di bulan Ramadan gitu? Atau yang pahalanya gede gitu? Nggak dapet di bulan lain gitu, kecuali bulan Pengennya Ramadan. pahala yang gede ya. Iya, tapi ringan kerjaannya gitu, Bu. Oke. Iya, saya lanjutkan itu tadi yang saya pertama kan belum saya jawab. Iya. Betul, hadis mansoma ini sahih atau dhaif ya. Tapi emang enggak apa-apa. Kumpulkan dulu pertanyaannya. Iya. Oke. Jadi amalan yang utama itu apa saja supaya apa yang bisa memotivasi kita atau yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan supaya mendapatkan pahala yang berlipat gitu apa ada memang gitu ya. Jadi ada 2 klaster itu. Yang pertama menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Hijriah itu ada berapa? Sama, Bu. Sama, Iya, iya nggak usah 12 bingung. ya. Masa ditanya gitu. Sama ya, 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah di antaranya ada bulan yang utama dan itu salah satu keutamaan bulan Ramadan disebutkan dalam Al-Quran. Tidak semua bulan Hijriah itu disebutkan secara sharih di ayat Al-Quran. Nyari bulan apa misalnya, Syawal. apalagi suro gitu ya. Suro. Suro nggak ada bulan suro. Tapi populer di kalangan masyarakat. Enggak bulan suro itu maksud saya Jawa. Gitu kan istilah Jawa. Iya. Gitu ya. Tapi di antaranya itu bulan Ramadan gitu ya itu. Nah, kenapa bulan Ramadan itu termasuk utama dan mana dalilnya gitu ya? Mana yang menunjukkan keutamaan bahwa bulan Ramadan itu utama? Nah, di antaranya misalnya ada hadis. Ini hadis saja ya. Saya nggak hafal ayat kecuali potongan-potongan. Hadis pun juga gitu ya. Misalnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atakum syahrul Ramadan. Syahrun mubarak. Fihi ini bla 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 panjang. Fihi lailatun hiya khairum min alfi syahrin. Bisa niru enggak? Ujungnya. Ujungnya itu ya. Khairum min Jadi alfi ketika datang padamu 1 bulan akan datang padamu 1 bulan. Bulan apa itu? Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan ini? Di situ dijelaskan nanti ada futihat abwabul jannah. Ya. Iya. Pintu surga Dibuka. dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup semua gitu. Dan wasufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Itu termasuk yang menjelaskan utamanya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu utama? Di antaranya itu ya Syahrun Mubarak. Nah, bulan penuh Keberkahan. berkah. Makanya banyak iklan lah. Banyak. Ya, Ramadan berkah gitu ya. Terus itu tadi ya dibukanya pintu surga. Nah, di antaranya wa fihi lailatun wa hiya khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan di dalamnya itu ada 1 malam. Apa Mbak? Di dalamnya ya, Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan. Nah, hadis ini sahih. Menurut penelitian ini sahih. Jadi ketika ada hadis, ada dalil yang menetapkan kesahihan tentang utamanya bulan Ramadan, maka seluruh
amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan otomatis mendapat jaminan keberkahan gitu ya, pahala dan seterusnya itu. Tanpa harus, nah ini nih menyebutkan kalau taraweh di hari malam pertama akan begini, kalau taraweh di malam kedua begini Akan gini, sampai 30 gitu ya. Nah itu menurut penelitian itu termasuk maudhu. Jadi banyak itu sebenarnya mudah mengenali hadis-hadis yang doif, maudhu dengan yang sahih. Kalau sahih itu biasanya ajarannya universal. Yes, umum kan gitu. Seperti yang kedua, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sudah, kita percaya aja. Bulan Ramadan di dalam siapa yang mau puasa, terus ada lagi hadis yang kedua, man qoma, siapa yang mau sholat di malam harinya selama 1 bulan puasa penuh, dia akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi mau menunggu maghfirah itu tidak harus masuk di puasa tanggal berapa? Dari 10, 11. Jadi nggak usah tunggu maghfirah di 10 kedua. Berarti mulai dari malam 1 Mulai itu dari awal, jadi 1 bulan penuh itu rahmat, maghfirah, itqun minan nar itu Udah ada semua. Itu jadi justru kadang ya gitu ya, hadis-hadis yang membatasi yang begitu itulah yang kadang kita sudah disediakan waktu luas kayak gitu. Kok mau? Masa coba aja kita logika ya, kita nalar ya. Satu amalan kita selama 10 hari pertama gitu ya. Masa hanya mendapatkan rahmat? Masa kita misalnya istighfar, kita ini baca gitu Quran, ya, sholat ini. sholat malam Masa gitu. nggak diampuni? Iya. Iya kan? Jadi sebenarnya yang hadis yang populer gitu ya. Syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, itu menurut penelitian dhaif. Justru membatasi rahmat Allah yang begitu luas, maghfirah Allah yang tersedia kapanpun, khususnya di bulan Ramadan. Masa dibatasi cuma 10 kedua gitu ya. 10 kedua gitu. Nah, seperti itu ya, karena memang 1 bulan Ramadan penuh dan dijamin tadi ya, ada walaupun memang ada yang kekhususan itu, ada 1 malam itu bukan hanya hadis toh yang menjelaskan, tapi ayat Al-Qur'an toh yang menjelaskan memang keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi itu kita yakini kalau itu ya, karena jelas ada ayatnya yang mengatakan kelebihan, keutamaan malam Lailatul Qadar dibanding malam selama 30 ya, selama 1 bulan itu. Secara umum tadi ya bisa kita simpulkan gitu ya, sebenarnya 1 bulan penuh itu ya ada rahmah, maghfirah gitu ya, itqun minan nar gitu ya, pembebasan. Dan semuanya itu penuh berkah gitu ya, semuanya penuh berkah. Karena itu maka sejak awal kita tidak usah mengkapling-kapling. Apa maksudnya? Membuka misalnya amalan yang utama di 10 hari pertama gitu kan, ada ya hadis yang begitu. Amalan yang utama di gitu. Terus lagi doa yang dibaca di hari pertama, memang kalau dibaca di hari kedua nggak boleh atau nggak makbul. Nah kayak gitu tuh ya. Jadi hal-hal yang kadang membatasi keluasan gitu itu ya, itu ada termasuk ciri-ciri kedhaifan biasanya. Gitu ya. Apakah itu atau menjelang pencerahannya? Ya mudah-mudahan cerah ya. Iya. Iya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya itu belum tuntas loh ya. Cuman ini SKS-nya berapa itu? Ya, gitu ya. Kalau hanya hadis doif kan baru satu pertemuan ya. Satu pertemuan. Ya lain kali mungkin ya bisa. Datanglah saya di kantor gini, hampirlah tiap hari saya ada. Siap. Ya. Terima kasih banyak Bunda atas waktunya. Saya senang kalau ada mahasiswa yang proaktif seperti ini, ada kegelisahan, ada keraguan misalnya gitu, terus langsung mencari tahu gitu. Ini
contoh mahasiswa yang progresif ya gitu ya, gitu, aktif gitu ya. Teruskan, tetap jaga semangatnya, jangan lupa walaupun puasa seperti ini dalam kondisi Covid ya, jaga kesehatan, nutrisi ya, mudah-mudahan kita tetap bisa sehat. Amin. Lahir batin ya. Amin. Lancar semua kuliahnya ya. Amin. Ya. Ya, Mohon terima pamit, kasih Bu. ya. Pamit Bunda. Terima kasih banyak atas ilmunya. Assalamualaikum. Ini anak-anak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo monggo.